Yap, ini dia Land of Dawn pun akan menjadi saksi pertemuan di antara kedua tim ini. Clean versus Pitrix di dalam satu landing yang sama. Ya, seperti kita tahu dengan Great Dragon Spear atau GDS, ini akan menambah lagi critical damage dan critical chance yang akan dimiliki sama Clean itu sendiri. Apalagi kan dari komposisi itemnya aja ada Legend Sword, jadi akan ada tambahan dari physical attack, dan itu akan membuat damage yang diberikan sama Clean dari early game bakal meledak. Itu tadi udah berbagi langsung ya mereka, Prof. Berbagi XP langsung. Ya, sekarang rotasinya bakal jadi level 2 semuanya. 3 pemain penting dari teman-teman RRQ sana dan akan menuju ke arah Little Wanderer. Jatuhnya untuk sekarang mengamankan Little Wanderer untuk Lancelot, untuk Ians. Ini akan jadi poin plus, tapi kayaknya diambil paksa karena lagi dan lagi. Bedanya Roamer dari RRQ sana dan Onyx Prodigy, ini level 2-nya diamankan sama RRQ sana duluan. Yap. Ini sementara Owen akan mencari informasi jauh lebih dalam lagi harusnya ya. Dengan adanya Kadita kayak gini, rumput nggak dicek akan mengerikan sekali. Ya, dan dengan Valentina di sini target yang bakal dia ambil, terutama untuk ultimate-nya ada di Novaria menurutku. Nggak perlu damage yang bener-bener gede. Yep. Yang penting untuk presensinya aja. Buset, dah disamperin langsung dong, cepet banget mereka mainnya. Mereka mencoba untuk bisa jauh lebih agresif lagi, tapi ada satu flicker tadi dari Owen. Hanya saja Fredrin tertinggal. Dan bahkan boynya baru amanin Matt, jadi dia nggak sempat untuk mengaktifkan dari satu appraisal rate-nya, dan bahkan untuk stack ketiganya pun belum bisa dia dapatkan. Jadi first blood tidak bisa dihindari lagi, dan ini dia poin plus ketika Fredrin sudah ditumbangkan di early game. Yang namanya Turtle itu bakal lebih mudah untuk di setup oleh RRQ Sena. Oke, masih ada monster jungle tadi yang harus bisa diamankan oleh Fredrin guna untuk bisa membuat dirinya level 4 karena Turtle segera nongol. Masih ada Gold Crab di atas. Ini dia Turtle Camp presented by Samsung Galaxy S23 series 5G. Ya, dan kalau kita melihat dari rotasi yang sudah dijalankan, lihat udah rata-rata level 4 semua, penalty zone pun ready. Hanya saja mungkin Owen belum punya Way of Dragon, jadi nggak bakal bisa ngeganggu untuk Iansnya dengan menggunakan efek stun yang berkepanjangan. Oke, Luffy gagal untuk bisa mengganggu ataupun mencuri satu turtle tersebut. Udah ditarik. Lane yang paling adem deh dari dua match yang sudah kita Dor. Nggak jadi adem sepertinya. Wow, Rennernya connect, posisinya ketahuan dan clean. Langsung di follow up aja oleh Sena. Ya, punishment yang bagus banget karena movement yang ditambahkan dengan Renner Apathy itu mendeteksi kehadiran di mana teman-teman dari Onyx Prodigy berada, dan bahkan ditambah dengan Octa melakukan The Way of Dragon yang sangat-sangat on point sekali. Lutfi ditumbangkan, berarti rotasi dari XP lane-nya teman-teman RRQ Sena bakal lebih diunggulkan, dan hal ini akan membuka juga agar invasi jungle bisa dilakukan oleh Ians. Turtle Camp presented by Samsung Galaxy S23 series. Ini Turtle ini benar aman sih sebenarnya, tapi kalau misalkan di all in, nah ini dia nih yang bakal kesulitan adalah boynya. Waduh, tadi untuk dari absennya udah langsung dikeluarkan, ternyata itu pun tidak bisa membantu dirinya selamat. 2 kali ter-take down, turtle-nya berhasil diambil, Chow-nya tertinggal. Mau dilanjutin kah? Tapi Chow-nya mulai maju kembali. Ada satu flicker yang langsung dikeluarkan pula. Pertempuran terjadi di bagian atas, 2 orang melawan 1, hilang dirinya. 2 kali loh Octa melakukan The Way of Dragon kopian dengan IMU, dan itu targetnya adalah Lutfi. Dia tahu persis kalau misalkan menangin XP laner itu pasti bakal menangin rotasi, dan untuk early game dengan mendapatkan turtle ditambah dengan XP lane tumbang 2 kali kayak Lutfi di posisi kayak gini, udah bisa pastikan ini kayak rotasinya bakal menuju ke arah bawah, dan mereka dari arah ke sana mau maksain teamfight berlima di arah turtle ketiga nanti. Sabar. Ini masalah sendiri ya, Clean sekarang akan digabungkan dengan GDS juga sangat berbahaya, Prof. Masih jauh juga sih, mahal sih GDS. Iya, masih jauh. Cuman setidaknya nanti kalau emang semuanya udah cukup, dia gabungin, wah nge-spam mulu. Itu main front to back juga jadi sih ya. Iya, lari terus ya, Be. Karena yang bisa nahan damage-nya cuma ada di Don doang. Mau gimana pun Don kan punya damage reduction dengan pasifnya, tapi itu sangat reliable sekali dengan darah. Jadi dia pun harus tunggu sekarang. Waduh, kena lagi, Rockwave dikeluarkan, Bennett range-nya keluar pula. Dia nyambung, damage-nya nyatu dan sakit banget. War X sekarang bikin oleh Ians. Wah, dibalas lagi pick off. Waduh, Gak bukan lagi tinju dibalas tinju. Iya, saling mempick off saja, itu yang akan kita lihat nanti kalau memang terjadi. Tapi Way of Dragon-nya tidak ada follow up damage sama sekali di area tersebut. Pro bahkan sekarang flicker karena berbeda, Owen yang berhasil langsung dihancurkan. Tapi Sasser memberikan damage lewat Astra Recall-nya, dan sekarang tidak ada kesempatan untuk Fredrin bisa bertahan jauh lebih lama di depan Turtle. Wah, tapi kalau kita lihat, hampir saja ada sebuah pencurian yang dilakukan oleh Sasser, usaha yang bagus. Soalnya didapatkan dengan gratis. Selalu ya, Fredrin kayak tertinggal sendirian, berada di tengah-tengah pusat defense ya, ataupun serangan dilakukan oleh Sena.
Barusan laser recall terlihat lagi tapi nggak kena siapapun dan inner turret tumbang lagi. Ya. Sama minion untungnya. Iya, ini auto turretnya juga udah lenyap, recall terlihat kembali. Dan ada boy pasang badan tapi Split push nggak bisa dijalankan sih sulit ya sekarang. Iya, karena ketika nanti split push dijalankan, pasti banget RRQ Sena dengan winning kondisinya bakal maksain untuk team fight berlima. 5 lawan 4 jadinya. Itu rugi. Karena apa? Karena Onyx Prodigy butuh damage-nya dari Lutfi. ini Owen juga mau maju, ya Allah dijagain langsung. Gak bisa. Terisla lagi garda terdepannya kan. Teresa lagi itu mah tebal banget Ada ya damage tembok. reduction. Tuh dia sama dinding juga sama kerasnya tuh. Nama nempel di situ tuh. Dan lihat yang dilakuin sama Mas Rugi ya, dia bener-bener muterin dari belakang dengan tujuan untuk mengincar Kara Clean-nya. Yap. Karena Clean gak pakai Purify kan. Di sini posisinya bahkan gak ada Purify sama sekali dari Onyx Prodigy. Jadi sekali ada tertangkap dengan Petrify, udah bisa dipastikan bakal langsung tenggelamkan dalam Raw Wave. Hancur lagi satu inner. Semakin kecil area defensif dari Onyx Prodigy. Sekarang Purple Buff yang menjadi incaran. Coba lihat levelingnya 4 loh perbandingannya. Ya, CS23 Series 5G udah muncul. Kebetulan kalau misalkan kita berbicara untuk pick off, nah ini dia nih. Satu cancellation-nya dari Astral Echo kan. Tapi kalau nggak ada target sama sekali, ya udah. Ini bakal jadi keuntungan buat teman-teman dari RRQ Sena buat dapetin Lord secara gratis tanpa adanya detektor. Itu dia damage full semuanya. Langsung masuk ke dalam Lord. Dan mereka sudah mendapatkan satu garda terdepan lagi untuk membongkar defensif dari Onyx Prodigy. Setup menuju area defensif. Aja mereka nggak bisa menghandle. Gimana nanti kalau dibawa menuju ke arah momen-momen yang krusial di mid game. Yap, itu dia Lordnya. Tapi masih ada pergerakan dari Lancelot memancing Astral Recall. Masih bisa ditahan harusnya dengan Lord yang masih cukup lembut ini. Dan mereka menghancurkan Lord tersebut tanpa adanya satu best turret yang tumbang. Wah, untungnya tuh tadi Astral Echo-nya hilang di momen yang tepat dan dibalaskan dengan Astral Recall. Tapi balik lagi belum ada flicker yang keluar dan bahkan tidak ada target yang connect. Hampir ya Kadita ya. Kadita di depan umum loh dia Prof. Iya. Terang-terangan itu tadi. Blade of Despair harusnya damage-nya konkret sakit banget, tapi belum ada critical damage loh. Waduh, tertinggal sendirian. Fredin kembali, apa yang terjadi? Lagi? Dan itu dia yang sempat kita obrolin kan tadi. Apakah dengan pick off-nya terus-terusan terjadi, sebenarnya Boy lebih butuh item immortality untuk tifa jangka panjangnya daripada nih di pick off terus-terusan, dan yang ada teman-teman dari RRQ Sena makin lama makin makan gitu loh. Waduh. Ya kan, ada gold leading lagi yang tidak bisa di-engage. Dan bahkan itu dia pick off kecil yang sebenarnya bisa dilakukan. Wah, Way of Dragon-nya connect dan tidak selamat lagi untuk Kadita. Ada satu orang, cuman mereka pun tidak bisa mendekat ke area dari Lord. Ya, Tidak ada point retribution. Itu tadi nggak ada point retribution, dan bahkan secara gap goldnya juga udah terlalu jauh. Jadi ya udah pastilah ini bakal jadi free Lord untuk RRQ Sena. Dari Ians yang bisa engage langsung ke belakang, Clean gak punya Wind of Nature, itu bisa langsung di pick off. Itu ada Hunter Strike sekarang menjadi milik dari Beatrix. Belum lagi dari deretan item-item dimiliki oleh rekan-rekannya yang lain. Tapi cowoknya mencoba untuk bisa mengantarkan damage ke dalam tubuh dari Lordnya. Tapi Lancelot ada di bagian atas. Phantom Execution di solo kill aja. Itu yang tadi sempat kita mention, bahwa memang Clean bisa aja di pick off oleh Ians sendirian, bahkan apalagi ketika dia nggak punya Wind of Nature. Itemnya belum cukup, goldnya nggak cukup. Ini buset dia sendirian, tidak ada penjagaan, tidak bisa kabur, jadi lenyap pula. Phantom Execution dikeluarkan kembali, ada satu Tonrosnya, wave minimum akan kembali masuk, dan juga penalty zone dihasilkan, di mana untuk cowoknya pun langsung menghilang. Mereka semua berfokus untuk bisa mendapat kemenangan langsung secara cepat di game yang pertama, dan kemenangan ini harusnya akan menjadi milik dari RRQ Sena, dan benar, congratulations Sena. Dan mereka paham betul bahwa winning kondisinya adalah ambil hero-nya dulu ketimbang berfokus sama keadaan objektif. Objektifnya nanti bakal